ketika kami mengingatkan mereka, mereka masih saja mengelak, mereka nggak mau berhenti. Terus kami cari solusi bagaimana cara untuk mengurangi polusi asap dari rokok gitu. Kemudian yang kedua adalah alhamdulillah saya berada di orang-orang hebat, di antara orang hebat di SMA 3 Semarang. Ada banyak guru pembimbing yang membantu saya. Ada Pak Pridana, ada Pak Agus Priyatno yang selalu mendukung saya selain orang tua saya. Jadi memotivasi kami untuk melakukan inovasi seperti itu. Baik. Nah, ini kan ditujukan untuk smoking room ya, yang akhirnya buat untuk mereka tidak keluar dari smoking room seperti itu ya. Dan kemudian ini kita bisa melihat simulasi dari smoking room terus kemudian ke filter room dari T-box ini sendiri. Nah, ini bisa diulangi lagi prosesnya nih. Dari filter roomnya mati, ini asapnya bisa terlihat terus kemudian dinyalakan filternya ya, untuk ruang filternya. Terus kemudian secara otomatis asap ini akan terserap ya, terserap. Setelah terserap pada box yang bawah itu, pada di box 1, dia asapnya akan terurai jadi karbon dan oksigen. Karbonnya diserap, oksigennya dilepaskan. Kemudian oksigen masuk ke filter room. Ya, tapi sebagian CO2 masih di sini kan. Tidak semua CO2 terurai. Agar untuk memastikan semuanya terurai, menyedotnya lagi dari filter room. Disedot, setelah disedot CO2-nya akan diuraikan lagi bersama oksigen. Hasil oksigennya tadi dilimpahkan ke smoking room. Oke, baik. Hermawan ya. Ya, bisa dijelaskan juga nih kalau misalkan ini akan kita aplikasikan di dalam rumah ataupun di smoking room tempat umum nih. Ini kira-kira butuh dana berapa nih kira-kira nih ya untuk membuat alat yang lebih besar daripada ini nih? Ya, mungkin kita hanya membuat ini, kipasnya ini. Mungkin agak kita besarkan. Dan untuk alatnya sih nanti gampang aja sih. Berapa sih kisarannya? Ya, tinggal voltasenya saja. Jadi kita mengubah ignition coil-nya sama trafonya saja gitu. Oke gitu. Jadi perkiraan ini akan ditaruh di mana aja kalau belum ini misalkan bisa langsung terrealisasikan dan pemerintah langsung meng-ACC ini bisa langsung diproduksi secara massal. Kira-kira berapa dana yang diperlukan untuk satu alat ini? Ya, tidak sampai 1 juta rupiah. Murah. Tidak sampai. Berarti seperti alat X-house ruangan seperti itu ya? Oh gitu. Nah, untuk kalian membuat area smoking room ini sendiri, nah ini apakah hanya menyerap dari asap rokok atau asap dari yang lainnya atau gimana? Ini jadi intinya kami mengisahkan karbon dioksida. Pada semua asap kan mengandung karbon dioksida, jadi kami bisa memisahkan asap, tapi cuma hanya karbon dioksida dan karbon monoksida saja. Oh gitu. Iya. Jadi kemudian ini akan terfilter di filter room ini ya. Nah, untuk filter room sendiri nih, kita kan juga pengen tahu kalau kita taruh di rumah apakah harus ruangan besar atau ruangan kecil aja? Ya enggak sih, ini kan filter roomnya kita buat seperti ini supaya miniaturnya buatnya itu seperti gampang. Tapi apabila kita ingin mengaplikasikan, kita hanya butuh ruangan filter room kecil aja. Itu hanya untuk menampung CO2-nya saja. Jadi fungsinya ini hanya untuk menampung. Jadi ukurannya tuh tak harus besar ini, bisa lebih kecil. Nah, berarti kan ini alat ketika diaplikasikan di smoking room di tempat umum ataupun di rumah seperti itu, berarti kan ini asap dari rokok ataupun asap dari kertas ini akan terserap di filter room dan kemudian bisa terurai dan akhirnya menjadi oksigen lagi ya. Dihisap lagi, kemudian dihisap oleh T-box keduanya ini, kemudian dipisahkan dan oksigennya kita alirkan lagi ke smoking room. Jadi CO2-nya kita hisap, kita tampung di filter room, kemudian kita pisahkan lagi, kemudian oksigennya kita buang lagi ke smoking room seperti itu. Kalau boleh tahu juga nih, kalian memunculkan ide ini kan memang atas dasar banyaknya perokok di Indonesia. Nah, kemudian apakah ada kendala dalam membuat benda ini, T-box ini sendiri? Kendala awalnya seperti apa nih? Pasti banyak kendala, dari gagal saat uji coba seperti itu sama miskomunikasi dan lain-lain gitu lah. Terus kemudian berapa waktu yang kalian butuhkan untuk memunculkan sebuah inovasi ini, T-box ini sendiri? Ya, ini proposal kami pertama dulu Mei 2011. Jadi ada setahun 2 bulan sampai alat ini jadi gitu. Nah, kalau kalian berdua ini kelas berapa sekarang nih? Kelas 2 mau naik kelas 3. Oh, kelas 2 Ya, naik. sama. Masa liburan nih ya? Berarti ini liburan bisa langsung ikut kompetisi yang ada internasional ini ya? Wah, enak sekali pemirsa kalau misalkan bisa mengisi waktu luang dengan hal yang bermanfaat. Dan kita akan kembali ke studio, namun sebelumnya kita informasikan lagi nih bahwa mereka ini mendapatkan medali emas ya, medali emas dalam acara International Exhibition for Young
inventor seperti itu. Dan ini mereka mendapatkan prestasi untuk ranking ke-11 ya, dari 206 peserta dari 9 negara yang ada di dunia ya. Oke, dan pemirsa, ini memang prestasi yang sangat membanggakan sekali untuk Indonesia, mengharumkan nama bangsa Indonesia, dan mereka mendapatkan medali emas dalam kompetisi internasional ini memang patut dicontoh sendiri untuk hal-hal yang memunculkan inovasi seperti ini yang dapat memunculkan ide-ide yang nantinya bisa ditiru oleh rekan-rekan yang ada di Indonesia. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas waktunya, sukses buat T-Box kalian ini ya. Dan pemirsa, kita akan kembali ke studio di Jakarta. Elvira. Iya, baik. Hebat ya. Nanti kita akan bergabung lagi bersama Chandra karena ini ada sebuah kabar yang membanggakan juga sekaligus menggembirakan karena Candi Borobudur ini masuk ke dalam Guinness World of Record. Jadi dinobatkan